Selamat siang teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sejawat dan adik-adik semua. Perkenalkan, saya Mulyanusa Amarullah Ritonga yang senang sekali pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul dan berjumpa dengan semua peserta konferensi daring obstetri dan ginekologi terkini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat membawa kebaikan-kebaikan untuk membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, saya mengucapkan terima kasih pada panitia karena pada kesempatan siang hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang suatu topik, yaitu nyeri haid. Apakah suatu masalah? Nah, sebenarnya mungkin nyeri haid itu wajar gitu ya, sering sekali kita temukan dalam aktivitas kita sehari-hari, baik sebagai kakak ataupun sebagai orang tua. Nah, sehingga kita sebenarnya perlu mengetahui beberapa hal terkait dengan nyeri haid ini. Nah, inilah yang akan kami bicarakan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, saya akan membahas sedikit tentang tinjauan anatomis dari organ reproduksi wanita. Yang kedua, kita akan diskusi sedikit tentang siklus menstruasi, masalah seputar haid, dan kemudian masuk ke permasalahan dismenorrea primer dan sekunder, patofisiologi, diagnosis, dan terapinya. Baik, kita akan mulai. Jadi ini adalah organ reproduksi wanita. Saya rasa semua sahabat-sahabat di sini sudah akrab, ya. Jadi ini dalam posisi lateral, di mana ini adalah rahim, di bawahnya ada kandung kemih, di depannya gitu ya, sudah labia minora, kemudian ada ovarium, rektum, serviks, vagina, dan anus. Dalam posisi berdiri, kita seringkali pada pasien harus menerangkan nih, ibu dalam posisi berdiri, rahim ibu ada di sebelah sini, ya. Kemudian kita terangkan kaitannya dengan vagina, dengan mulut rahim, dengan tuba, dan indung telur. Nah, meskipun kita semua tenaga kesehatan, mungkin juga kita kadang-kadang membayangkan bahwa posisi sesungguhnya di dalam cavum abdominis dari seorang wanita seperti ini, padahal sebenarnya posisinya adalah seperti ini. Ini adalah posisi di dalam rahim, ini agak muter sedikit. Ini adalah liver, ya. Nah, kalau kita putar ke depan, kita akan melihat gambaran dari organ genitalia interna dari seorang wanita, di mana ini adalah rahim, ini adalah ovarium, dan ini adalah tuba falopinya. Nah, seringkali ada penyakit-penyakit yang terkait dengan nyeri haid ini dapat terlihat dari tindakan operasi ini. Ini adalah tindakan operasi laparoskopi, di mana kita memasukkan kamera atau lensa ke dalam rongga perut dari pasien untuk menilai dan melihat langsung apa yang ada di dalam rongga abdomennya dan kaitannya dengan nyeri atau keluhan-keluhan yang lainnya. Nah, sedangkan menstruasi sendiri, menstruasi itu adalah suatu peristiwa yang normal sebenarnya, adalah pelepasan dinding rahim atau kita sebut dengan endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi secara siklik setiap bulan. Ini ada definisinya. Dan diawali menstruasi pertama kali itu kurang lebih usia 11 sampai 13 tahun untuk saat ini, ya. Dan peristiwa ini disebut dengan menarche atau pubertas. Saat ini nilai-nilai normal dari menstruasi adalah seperti ini. Lama mensnya kurang lebih 3 sampai 7 hari. Kalau kurang dari 3 atau lebih dari 7, kita harus berpikir nih, jangan-jangan ada sesuatu pada pasien kita. Siklus mens yang normal antara 21 sampai 35 hari dengan volume pendarahan kurang lebih 80 ml. Ketika kita melakukan interaksi atau diskusi dengan pasien, volume pendarahan 80 ml itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 pembalut kalau dia menggunakan pembalut selama masa menstruasinya, ya. Nah, ini adalah hasil atau gambaran dari siklus
menstruasi, di mana kita kenal ada dinamika dari hormon, mulai dari FSH, LH, estrogen dan progesteron, dan dua lokasi yang berdekatan dan saling berinteraksi secara hormonal, yaitu di ovarium dan di uterus, ya. Nah, di sini adalah fase menstruasi, diikuti dengan fase praovulasi dan pasca ovulasi, juga ada fase proliferasi dan fase sekretori dari endometrium, dan di ujungnya itu adalah pendarahan. Nah, hal ini harus terjadi secara teratur setiap bulannya. Ketika ada gangguan pada siklus ini bisa mengakibatkan suatu penyakit tertentu. Nah, apa saja masalah yang timbul dengan haid ini? Yang paling sering adalah nyeri haid. Yang kedua adalah premenstrual syndrome. Yang ketiga adalah siklus haid yang tidak teratur. Dan yang keempat adalah menstruasi dengan perdarahan yang banyak. Premenstrual syndrome tadi yang pertama. Kalau nyeri haid tadi kita sudah bisa sampaikan, kadang-kadang itu adalah suatu yang fisiologis, ya. Nah, kalau premenstrual syndrome itu bisa muncul 7-14 hari sebelum haidnya sendiri dimulai. Ya, jadi dia belum keluar pendarahan, tapi udah timbul gangguan-gangguan seperti gelisah, depresi, mudah marah, ya, gangguan tidur, kelelahan, lemah, atau mengidam makanan. Gejala-gejala ini semua kita kenal sebagai senggol bacok, ya. Jadi kalau dia ini marah, dikit-dikit marah, gitu ya. Nah, itu mungkin dia sedang mengalami premenstrual syndrome. Kemudian selain itu juga lebih kesenggol lagi, lebih bacok lagi, ini ada keluhan fisik seperti payudaranya terasa sakit atau bengkak, terus perutnya kembung atau sakit, juga ada sakit kepala, sakit sendi, sakit punggung, bisa terjadi mual muntah, diare atau sembelit dan jerawat. Nah, solusi yang paling mudah sebenarnya dalam menghadapi premenstrual syndrome ini, kita harus melakukan edukasi atau konseling pada klien atau pada pasien-pasien kita untuk berpikir positif, karena mungkin saja ini sesuatu yang normal dan dapat dilewati tanpa kekhawatiran yang berlebih. Selain itu juga kita bisa mengedukasi pada klien atau pasien kita itu untuk melakukan konsumsi buah dan sayuran yang ekstra, terus memperbanyak istirahat, banyak minum air putih atau minuman hangat. Di beberapa penelitian ada yang menghubungkan nyeri atau premenstrual syndrome itu dengan mengkonsumsi wedang jahe atau teh hangat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Juga olahraga-olahraga ringan yang akan merubah komponen prostaglandin untuk menurunkan keluhan nyerinya. Nah, deskripsi dari nyeri haid itu sendiri adalah rasa sakit yang datang secara tidak teratur. Umumnya dia tajam dan kram di bagian bawah perut dan menyebar ke bawah dan terus ke kaki ataupun paha dan bisa saja sampai ke vulva. Sehingga bila keluhan ini muncul, kita bisa katakan kecurigaan ini suatu dysmenorrhea. Nah, ini angka kejadiannya untuk nyeri haid atau dysmenorrhea ini kurang lebih 50-90% pada remaja, ya, dan 15%-nya akan menimbulkan gangguan aktivitas harian sesungguhnya, sehingga perlu dicermati, apalagi belakangan-belakangan ini juga akan semakin meningkat angka kejadiannya. Nah, definisinya adalah dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah gangguan nyeri saat menstruasi, biasanya berupa rasa kram yang tadi saya sampaikan dan terpusat sampai ke perut bawah. Ada dua sebenarnya jenis dysmenorrhea. Ada dysmenorrhea primer, ini dihubungkan dengan siklus yang berovulasi dan disebabkan karena kontraksi pada endometrium serta tidak ditemukan adanya penyakit khusus. Yang khas pada dysmenorrhea primer ini umumnya terjadi berdekatan dengan usia remaja. Jadi dia belum melalui masa reproduksi atau belum menikah atau belum punya anak. Itu umumnya dysmenorrhea primer. Sedangkan dysmenorrhea sekunder adalah dihubungkan dengan adanya patologi pada pelvis pasien, seperti misalnya endometriosis, adenomiosis, ataupun mioma uteri. Nah, gejala yang dapat menyertai antara lain di daerah punggung, bagian bawah, mual dan muntah, pusing atau diare. Ya, jadi kita jangan menganggap remeh bila ada yang mengeluh mual dan muntah, karena biasanya ini berakibat dari
kondisi kontraksi rahimnya. Ya. Nah, kapan? Misalnya nih pada dysmenorrhea primer, remaja mulai merasakan keluhan nyeri haid. Dikatakan mulai timbul sekitar 6 sampai 12 bulan setelah dia menars. Katakanlah dia mens umur 11 tahun. Kita harus perhatikan pada umur 12 atau 13 tahun, apakah anak ini keluhan nyeri haidnya bagaimana? Berlebihan atau dia bisa adaptasi dan beraktivitas pada saat haid. Alhamdulillah. Tapi kalau dia keluhannya nyeri, kita harus perhatikan dan mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut. Penyebab nyeri haid timbul ini saya sudah sampaikan berhubungan dengan berlebihannya produksi prostaglandin di dalam endometrium. Endometrium itu tadi yang lapisan yang akan keluar bersamaan dengan darah haid, ya. Nah, peningkatan prostaglandin yang berlebih itu akan menyebabkan uterusnya akan hiperkontraksi. Kemudian akan terjadi penurunan aliran darah uterus dan sehingga terjadi peningkatan hipersensitivitas dari saraf perifer dan timbullah nyeri. Nah, dimulai dari adanya progesteron withdrawal atau progesteron lucut yang akan memicu pendarahan haid. Ini akan menimbulkan aktivasi dari fosfolipase 2 dan asam arakidonak. Asam arakidonak ini kita ketahui adalah trigger dari munculnya leukotrien, ya, untuk menimbulkan kontraksi dan vasokonstriksi miometrium dan prostaglandin baik E2, 2-alfa ataupun I2 atau prostacyclin yang akan bermanifestasi sebagai suatu nyeri. Sehingga dalam mengevaluasi suatu dysmenorrhea primer, kita harus melakukan evaluasi awal apakah ada riwayat medisnya seperti apa, masa menarsnya kapan, apakah ini ditemukan juga pada keluarga, dan apakah menimbulkan sifat asosial dari pasien yang menderita dysmenorrhea primer ini, ya, sehingga itu menjadi suatu penyulit tersendiri. Nah, selain itu juga perhatikan onset nyeri, kapan mulai timbulnya nyeri ini. Beberapa jam sebelum atau setelah onset haid, dan berapa lama dia bertahan, 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Itu kita harus tanyakan di saat kontak awal dengan pasiennya. Selain itu, kita juga harus perhatikan gejala penyerta, apakah ada nyeri kram di suprapubis, nyeri pinggang di lumbosakral, nyebarnya ke arah mana, dan apakah disertai dengan mual, muntah, diare, ataupun ada episode sinkop atau pingsan, ya, seperti pingsan. Nah, ini harus kita masukkan dalam anamnesis. Kemudian kita konfirmasi sifat nyerinya, siklik atau non-siklik, artinya terkait dengan haid atau di luar haid juga terasa. Kalau terasa, kita khawatirkan itu berhubungan dengan dysmenorrhea primer. Kemudian kita singkirkan kondisi patologis, kita lakukan pemeriksaan pelvik, kita lihat ukurannya, bentuk dan mobilitas uterus, terus ukuran dan konsistensi struktur dari kedua ateksa, serta apakah ada nodul atau fibrosis di ligamentum sacrauterina ataupun septum rectovagina, terutama pada pasien yang sudah menikah. Tapi harus hati-hati, kita harus mengkonfirmasi status pernikahannya, karena bila memang pasien belum menikah, mungkin kita dapat membutuhkan tindakan laparoskopi, atau kalaupun sudah menikah tapi jelas-jelas ada nodul atau ada fibrosis, mungkin kita perlu tindakan laparoskopi seperti yang di video tadi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, sambil menunggu hasil-hasil pemeriksaan, kita bisa memberikan tips untuk mengatasi nyeri haid pada pasien. Kita berikan botol berisi pada air panas pada perut, juga bisa melakukan pijatan atau olahraga ringan seperti senam, jalan kaki atau bersepeda selama masa haid, dan mempergunakan obat-obatan anti nyeri, terutama yang antiinflamasi non steroid, ya, karena sifatnya ini adalah berasal dari prostaglandin. Bagaimana kalau terapi dysmenorrhea primer? Kita mulai dengan terapi empiris sebenarnya. Kita bisa berikan ibuprofen, Proris, ya, Bapak Ibu, dengan dosis awal 800 mg, kita lanjutkan 3 sampai 4 kali per hari. Kita berikan naproxen sodium, asam mefenamat atau mefinal, atau ini maaf ya menyebut merek karena mestinya tidak boleh menyebut merek, tapi lebih akrab lah sehari-hari di ini kita untuk lebih jelas, ya. Atau kita berikan Celecoxib untuk menghilangkan nyeri pada dysmenorrhea primer. Nah, ketika nyeri haid itu
tidak memberikan efek yang cukup atau menjadi lini pertama, kita bisa lakukan pemberian pil oral kontrasepsi kombinasi, terus penggunaan implan, injeksi DMPA atau Mirena pada yang sudah menikah. Ini mekanismenya menghambat proliferasi endometrium dan ovulasi, sehingga jumlah dari prostaglandin tidak terlalu tinggi dan tidak timbul haid. Ya, ini rekomendasinya cukup baik ya, dan kita tidak usah khawatir saat ini dengan penggunaan terapi-terapi hormonal karena penelitian sudah banyak dan terbukti aman. Kemudian bisa juga kita berikan terapi komplement yang lain. Yang tadi udah dibahas tentang olahraga ringan, ya, ini juga bisa direkomendasikan kalau di clinical guideline-nya, atau pemberian panas, baik berupa bantal panas, bantal elektrik yang memberikan panas, juga itu mengalihkan nyerinya sehingga membuat pasien lebih nyaman. Ada juga alat ini yaitu transcutaneous electrical nerve stimulation atau yang disingkat dengan TENS, ya. Ini adalah suatu frekuensi getar sehingga bisa menghilangkan keluhan nyeri dari headnya. Ini ada di toko-toko, bisa diberikan ya pada pasien. Kemudian bagaimana bila pengobatan lini pertama tidak memberikan efek yang adekuat, maka kita pertimbangkan kalau tidak respon terhadap terapi, kita pertimbangkan mungkin ini suatu dysmenorrhea sekunder, artinya memerlukan rujukan. Ya, kita rujukan ke dokter kandungan yang terdekat. Beliau akan melakukan evaluasi baik dari pemeriksaan fisik maupun USG ultrasonografi dari rongga pelvisnya dan mencari apakah ada temuan positif, ada temuan negatif yang bisa menjadi berhubungan dengan penyebab dysmenorrhea sekundernya. Ya, nah ini sebagai guideline mungkin bisa dibaca bersama-sama. Jadi pada dysmenorrhea primer itu definisinya adalah nyerinya bersifat siklik, artinya terkait dengan haid, kemudian terjadi beberapa saat setelah haid ya. Jadi kalau nggak haid dia nggak nyeri. Terus tidak ada gambaran patologis dari pemeriksaan fisik, baik dari palpasi ataupun dari in speculo. Kemudian terapinya adalah terapi empiris dulu, kita berikan non steroid antiinflamasi ya. Dilakukan evaluasi selama kurang lebih 3-6 bulan ya. Terus kemudian bila nyerinya masih tetap ada, kita pikirkan kemungkinan penyebab lain. Apakah ini suatu dysmenorrhea sekunder? Dalam hal ini yang paling banyak berhubungan adalah endometriosis. Kemudian kita lakukan rujukan untuk lakukan evaluasi pemeriksaan fisik dan USG dari pelvis karena dia mungkin sudah berhubungan dengan dysmenorrhea sekunder. Tapi catatan khusus di sini, dievaluasi dalam 3-6 bulan. Jadi tidak saklek tapi yang 3-6 bulan ini ya. Kalau memang kualitas hidupnya sudah sangat terganggu, dia tidak mau keluar rumah atau merasa silau melihat cahaya dan lebih irritable atau lebih mudah tersinggung ya, jangan nunggu 3-6 bulan. Mungkin kita bisa lakukan lebih cepat untuk evaluasinya ya. Kemudian kalau yang berikutnya, kalau ada dysmenorrhea sekunder, kita lihat apakah nyerinya di luar siklus. Kemudian ada dysmenorrhea yang signifikan, kita pikirkan apakah ini suatu endometriosis. Kita lakukan pemeriksaan fisik dan penunjang, ya. Kemudian kita pertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan laparoskopi dan terapi sesuai tujuan di dokter kandungan masing-masing. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya menutup perjumpaan kita, mungkin Bapak Ibu dokter ataupun ibu-ibu bidan, sahabat-sahabat bidan semua bisa mulai mengkampanyekan penggunaan aplikasi ini. Kita kan sekarang semua sudah menggunakan smartphone ya, baik Android ataupun iOS gitu ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi pemantauan haid di Google Store ataupun di Apple Store. Ini manfaat karena dengan penggunaan dari aplikasi pemantauan haid ini, kita bisa melihat keteraturan dari siklus seorang pasien ya. Jadi kita bisa pas begitu dia datang, kan tadi evaluasi 3-6 bulan, Bu, haidnya tanggal berapa? Ini tanggal berapa? Kita bisa lihat di sini, kita bisa data tentang jumlah pendarahannya, jumlah gejala-gejala yang timbul dengan siklus haidnya, apakah ada demam, berat badannya bagaimana ya.
Nah, bahkan kalau ini sebenarnya untuk yang masa fertilitas juga bisa dipantau dari penggunaan aplikasi ini, sehingga saya mungkin semua pasti sudah tahu saya yakinnya, cuman ingin memastikan bahwa ini adalah perilaku yang mungkin baik untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari sebagai tenaga kesehatan, ya. Nah, selain itu juga di dalam aplikasi ini kita harus mencari aplikasi yang bisa memantau ini. Ya, ini adalah panjang haidnya, berarti 48 hari. Kemudian jumlah perdarahannya adalah 10 hari. Ya, kita harus kembali ingat juga bahwa dalam memantau atau menata laksana kasus-kasus berkaitan dengan siklus haid, kita tidak cukup hanya dengan satu periode saja, tapi kita perlu 3 bulan sampai 6 bulan ke belakang untuk melihat keterkaitan antara berbagai faktor. Nah, untuk itulah maka pada kesempatan ini saya menyampaikan atau mengkampanyekan penggunaan dari aplikasi-aplikasi pemantauan haid ini. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tentunya yang baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut di beberapa saat lagi. Terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.